Jelang bulan puasa, para wibu tuh udah wajib bersihin galeri HP-nya dan riwayat Google Chrome-nya. Untuk bahan anime, mungkin udah perlu tuh disiapin sebagai bahan hiburan saat puasa nanti. Tapi yang aman aja ya saat ditonton, jauh dari unsur neko dan lemah iman. Tapi gue berharap sih kalian tetap bisa lancar puasanya tanpa perlu menonton anime di siang hari. Mungkin di malam hari jauh lebih baik. Nah, berikut ini 5 anime yang mungkin aja tuh aman ditonton saat puasa. Yang pertama, Seiki Kusuo no Nan adalah sebuah anime komedi slice of life yang mengisahkan tentang Kusuo Saiki, seorang siswa SMA yang memiliki kekuatan psikis yang luar biasa seperti telepati, teleportasi, dan telekinesis. Meskipun memiliki kemampuan super, Saiki justru ingin hidup normal dan menghindari perhatian. Namun hal itu sulit aja tuh dilakukan karena ia selalu dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya yang eksentrik. Seperti Riki Nendo yang polos, Sun Kaido yang suka berfantasi, dan Kokomi Teruhashi yang cantik namun posesif. Setiap episodenya menampilkan tuh situasi yang kocak yang dihadapi Saiki saat ia berusaha menyembunyikan kekuatannya sambil membantu atau seringkali menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Anime ini penuh dengan humor yang absurd, parodi, dan komentar strike tentang kehidupan sehari-hari. Saiki juga dikenal kala ritme ceritanya yang cepat, karakter-karakter yang unik, dan komedinya yang menghibur. Anime ini cocok untuk penonton yang menyukai humor ringan dan cerita santai tentang kehidupan sekolah dengan sentuhan supernatural. Dan yang kedua, Keon. Keon adalah sebuah anime slice of life dan komedi yang mengisahkan tentang kehidupan sekelompok siswi SMA yang membentuk klub musik ringan atau light music club. Ceritanya berfokus pada Yui, seorang gadis SMA yang pemalas yang awalnya tuh tidak memiliki pengalaman bermusik. Namun setelah bergabung dengan klub, ia mulai belajar gitar dan perlahan-lahan jatuh cinta pada musik. Yui bersama anggota klub lainnya yaitu Ritsu, drummer yang energik, Mio, basis pemalu, dan Sumugi, keyboardis kaya dan baik hati, berusaha menghidupkan kembali klub musik yang hampir dibubarkan. Namun mereka juga merekrut Azusa, seorang gitaris berbakat yang menjadi anggota termuda mereka. Anime ini lebih berfokus pada interaksi sehari-hari dan hubungan persahabatan antar anggota klub daripada aspek musik yang serius. Mereka sering menghabiskan waktu dengan cara minum teh, makan kue, dan bercanda tuh sambil sesekali berlatih untuk pertunjukan sekolah. Meski begitu, momen-momen ketika mereka tampil di panggung selalu menjadi sorotan yang mengharukan dan memotivasi. Keon terkenal karena karakternya yang menggemaskan, humor yang ringan, dan atmosfer yang hangat. Anime ini juga menyentuh tema persahabatan, kerjasama, dan menikmati momen-momen kecil dalam kehidupan. Dengan soundtrack yang catchy dan visual yang cerah, Keon cocok untuk penonton yang menyukai cerita santai dan menghibur tentang persahabatan dan musik. Dan yang ketiga, Bofuri adalah anime bergenre fantasi, komedi, dan adventure yang berlatar belakang di dunia virtual reality atau MMORPG bernama New World Online. Ceritanya mengisahkan tentang Kaede Hojo, seorang gadis pemalu yang bermain tuh dengan karakter bernama Maple. Karena takut merasakan sakit dalam game, Maple memutuskan untuk mengalokasikan semua poin statiknya ke pertahanan atau defense, menjadikannya seorang tanker yang hampir tidak bisa terluka. Meski awalnya dianggap tidak biasa, strategi Maple ini justru membuatnya menemukan kemampuan-kemampuan langka dan item-item kuat seperti Hydra, senjata berbentuk ular, dan Arcrosity atau transformasi monster. Bersama teman-teman barunya, Sally, pemain yang ahli dan gesit, Maple menjelajahi dunia game, mengikuti event, dan menghadapi musuh-musuh kuat. Seringkali dengan cara yang tidak terduga dan kocak. Anime ini terkenal karena humor ringannya, aksi seru, dan kreativitas dalam memanfaatkan sistem game. Dan yang keempat, Gabriel Dropout adalah anime komedi slice of life yang mengisahkan tentang kehidupan, cara para malaikat dan iblis yang dikirim ke dunia manusia untuk belajar tentang kehidupan. Ceritanya berpusat pada Gabriel White Tenma, seorang malaikat yang berprestasi dan harus menjadi teladan di dunia manusia. Namun, setelah terpapar budaya manusia, terutama tuh video game dan internet, Gabriel berubah menjadi pemalas yang menghabiskan waktunya untuk bermalas-malasan.
Selain Gabriel, ada Fine, iblis baik hati yang justru lebih bertanggung jawab dan rajin dibandingkan Gabriel. Ada juga Satania, iblis kecil yang berusaha keras menjadi jahat tetapi selalu gagal karena sifatnya yang kikuk. Serta Raphael, malaikat yang terlihat manis namun suka mengerjai orang, terutama Satania. Anime ini penuh dengan situasi kocak yang terjadi akibat interaksi antara karakter-karakter ini. Misalnya Gabriel yang pemalas dan selalu minta bantuan ke Fine. Sementara Satania terus-terusan tuh menjadi bahan lelucon karena usahanya yang selalu berakhir lucu. Meski latar belakangnya supernatural, Gabriel Dropout lebih fokus pada komedi sehari-hari yang dinamika antara hubungan karakter. Dengan humor ringan, karakter-karakter yang mengemaskan, dan visual yang cerah, Gabriel Dropout cocok untuk penonton yang menyukai komedi santai dan cerita tentang persahabatan yang tidak biasa. Anime ini menawarkan tawa dan kehangatan tanpa perlu plot yang rumit, menjadikannya pilihan sempurna untuk menghibur diri. Dan yang kelima, Achikochi, adalah anime komedi romantis Slice of Life yang mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari sekelompok teman sekolah. Ceritanya berfokus pada Sumiki Miniwa, seorang gadis kecil yang pemalu namun memiliki perasaan terhadap Io Otonashi, teman sekelasnya yang dingin dan pandai. Meski Sumaki sering menunjukkan tuh rasa cintanya melalui tindakan seperti menjadi cemburu atau melindungi Io, ia kesulitan mengungkapkannya secara langsung. Selain Sumiki dan Io, ada juga tuh karakter-karakter lain yang menambah keunikan cerita, seperti Mayoi, teman Sumaki yang selalu mengganggu dan penuh energi. Hime Haruno, gadis manis yang suka tuh membuat kue. Dan Sakaki Inui, teman sekelas Io yang sering menjadi bahan lelucon karena sifatnya yang konyol. Anime ini penuh dengan momen-momen lucu dan manis yang sering terjadi dalam interaksi sehari-hari mereka, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dari permainan konyol hingga situasi romantis yang canggung, Achikochi menawarkan humor ringan dan cerita yang hangat di hati, meski fokus pada perkembangan hubungan Sumaki dan Io. Anime ini juga menampilkan dinamika persahabatan yang kuat antara karakter. Dengan visual yang imut, karakter-karakter yang menggemaskan, dan cerita yang ringan, Achikochi cocok untuk menonton yang menyukai komedi romantis dan Slice of Life. Anime ini memberikan tawa dan hangat tanpa perlu plot yang rumit, menjadikan pilihan sempurna untuk bersantai dan momen-momen yang manis. Nah, itu tadi 5 anime yang mungkin aja cocok buat hiburan kalian saat berpuasa nanti. Dan semua anime tadi juga merupakan anime legend yang cocok banget tuh buat kalian jadikan hiburan santai atau lagi capek nungguin anime ongoing saat ini. Dijamin tuh puasa kalian bakal lebih terhibur. Dan next time kita bakal bahas lagi tuh beberapa anime yang bakal gue rekomendasikan lagi saat puasa nanti. And see you next time. 我に食わせろ。